Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu SSD NVMe yang dimana produk terbaru lah dari Hikvision. Dia itu kalau nggak salah itu sama seperti Hikvision ya, yang dimana lebih terkenal ke CCTV, tapi dia itu juga mengeluarkan suatu barang yang serinya adalah Hikvision untuk kalangan SSD NVMe maupun SSD yang biasa. Kalau yang ini serinya adalah Hikvision Wave Pro, ada yang Pro, ada yang biasa. Seperti contoh yang ada di sini, ini yang biasa ya, bukan yang Pro. Kalau yang ini yang Pro. Yang membedakan dari segi kecepatannya aja sih. Kalau yang ini dia itu up to sampai di 3500 MB/s untuk kecepatannya. Kalau yang ini kayaknya di bawah 3000 sih. Ya, tapi kita akan lihat aja nanti apakah ini sesuai atau tidak. Tapi kalau yang ini akan saya review di video kedepannya. Kita fokus ke yang ini dulu. Yang serinya adalah Wave Pro, yang dimana dia itu garansi dari PT Sempurna. Garansinya di 5 tahun. Kalau saya baca di bagian belakang sini ya, ada tulisannya garansinya terbatas di 5 tahun. Dan seperti ini penampakannya sangat simpel sekali, tidak ada box, cuma seperti ini, sama seperti SSD pada umumnya lah untuk penampakannya. Dan kalau yang saya pegang ini dia itu di 512 GB, apakah worth it atau tidak? Di harganya terbilang murah ya untuk yang ada di sini, di sekitar hampir 500.000 lah, di 400 ribuan. Kalau yang 512 GB serinya yang Pro, kalau yang biasa dia tuh di bawah 450.000 sih, bisa dibilang tepat 50.000 lah yang Pro dan juga yang biasa, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga nanti saya akan uji dari segi booting Windowsnya, suhunya, serta membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak, dan juga transfer file apakah stabil atau tidak kalau memakai ini ya. Dan juga nanti saya tes di NVMe juga di Gen 4 seperti contoh yang ada di sini dari Kingston ya, Kingston NV2 ini yang Gen 4, dan saya akan bandingkan sama ini apakah stabil atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi spesifikasinya, di sini tidak tertulis secara lengkap, dan aku juga belum melihat websitenya sih dari segi fitur dan juga yang lainnya. Tapi kalau saya baca di sini, dia itu cuma up to sampai di 3500 membacanya, dan juga menulisnya aku juga kurang tahu sih, dan nggak ada tulisan sama sekali Dedinan SLC dan juga yang lainnya. Tapi kita cek di websitenya dulu aja ya, aku buka dulu bentar. Dan di sini spesifikasinya yang ada di website ya, website dari segi Hikvision, dari mana TBW yang ada di sini yang 512 GB, dia itu ada variannya. Kalau yang ini di 224 TB, kalau yang paling tinggi di 2 TB di 896 TB, kalau yang paling rendah di 256 GB di 112 TB. Ya, masih terbilang tinggi lah untuk yang ada di sini. Menggunakan 3D TLC serta dia itu 1,5 juta mTBF-nya. Standar lah dan juga sudah bagus. Dan kalau saya lihat dari segi SSD controllernya, dia itu tidak kelihatan ya, tapi kita akan buka aja habis ini apakah ada atau tidak. Kalau saya lihat sih harusnya ada ya untuk SSD controllernya. Dan kita buka aja langsung, ini aku buka dari bawah sini ya, seperti contoh yang ada di sini. Dari segi desainnya dia itu menarik sih kalau aku pribadi ya, dari segi desainnya. Dan juga di sini cuma ada tulisan Wave Pro Hikvision, dan juga ada buatan dari Cina 512 GB. Udah cuma itu aja sih, dan juga ada serial numbernya. Di bagian belakang cuma kosong aja seperti contoh yang ada di sini, nggak ada apa-apa, cuma kosongan aja, cuma ada stiker aja. Dan kita cek aja di bagian sini, kalau saya stikernya saya buka, dia itu ada SSD controllernya atau tidak. Biasanya tersebut ada yang kedetek di HD Sentinel dan juga tidak, tapi kita cek aja secara langsung apakah ada atau tidak, supaya buat jaga-jaga kalau tidak kedetek di HD Sentinel. Ya, dia itu ada. Di sini dia menggunakan Maxio untuk controllernya, yang serinya adalah MAP22A1C kalau nggak salah ya, karena emang kecil banget dan juga agak susah dibaca sih dari segi tintanya yang ada di sini. Tapi yang penting dia itu ada SSD controllernya, jadi nyaman ya menggunakan ini. Dia terjangkau juga di 500.000 ke bawah untuk SSD NVMe Hikvision Wave Pro. Kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan dari saya. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut, yang pertama dari segi booting Windows menggunakan NVMe Hikvision Wave Pro, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 18 detik, terbilang cepat. Kalau yang ini standarnya di 15 detik sampai di 20 detik, tapi kalau yang ini di pertengahan terbilang cepat. Tapi terkadang
Di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia tuh 100% semua dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya dari segi minimalnya dia tuh di 41 derajat. Terbilang standar dan juga maksimalnya di 45 derajat ini terbilang dingin di suhu maksimalnya. Yang dimana sudah saya tes di Crystal Dismark dan juga di transfer file dan diameter paling tinggi di 45 derajat terbilang ini dingin dan terbilang bagus. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini menggunakan TLC 3D NAND Flash serta dia memiliki controller dari Maxio MAP22A1C kalau nggak salah ya. Dan lalu saya cek di bodinya dia itu emang agak buram-buram, sedikit tidak terbaca. Tapi yang dimana intinya dia itu ada SSD controllernya menggunakan serinya Maxio. Dan juga TBW-nya terbilang ini standar lah, yang dimana di 512GB di 224 TB. Yang dimana standarnya dia itu di atas 100 sudah aman lah untuk TBW-nya. Serta di MTBF-nya di 1,5 juta jam terbilang ini bagus. Dan lanjut ke pengujian Crystal Dismark untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 3563 serta menulisnya di 2704. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3500 per 1800. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi sedikit, tapi dari segi menulisnya dia itu melebihi jauh, tembus di 900-an. Jadi bisa dibilang ini bagus dan juga sesuai seperti yang ada di website. Lanjut ke pengujian transfer file, yang dimana saya menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya dan juga file game di 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari Kingston Gen 4 ke NVMe Hexami Wave Pro. Awalannya mulai dari 2,3 GB per second, lalu dia itu stabil di 2 sampai di 2,2 GB per second sampai selesai. Sampai contoh grafiknya di bagian atas kanan ini. Jadi bisa dibilang ini stabil di atas 2 GB. Dan kalau dibalik dari NVMe Hexami Wave Pro ke Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,2 GB per second dan lalu dia itu stabil di 2 sampai di 2,2 GB per second sampai selesai. Sebagai contoh di bagian pojok kanan grafiknya. Bisa dibilang ini stabil semua. Dari segi pengujian yang pertama sama yang kedua, ini bagus. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini NVMe Hexami Wave Pro terbilang ini bagus. Dari segi harganya terbilang murah di 400 ribuan, standar pada umumnya lah di harga NVMe. Tapi kalau yang ini tembus di 3000-an megabit per second dari segi membacanya. Serta transfer filenya itu stabil di atas 2 GB per second, ini bagus. Dan juga TBW-nya terbilang ini standar di atas 100 TB di kalangan 512 GB. Dan juga ada kontrolernya Maxio serta garansinya di 5 tahun, ini bagus. Berbeda seperti brand-brand yang di sebelah dia itu di 3 tahun, tapi kalau yang ini di 5 tahun jadi bagus. Dan apalagi MTBF-nya di 1,5 juta jam. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, NVMe Hexami Wave Pro. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, casing, GPU, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.